Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gregorino Aljosan dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita bisa menggunakan tools-tools yang tersedia secara online untuk melakukan sequence alignment. Saya akan mendemonstrasikan dua tools. Yang pertama adalah BLAS atau singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool. Yang kedua adalah Clastal. Untuk BLAS sendiri kita bisa mengaksesnya melalui situs berikut, yaitu blas.ncbi.nlm.nih.gov/blas.cgi. Kemudian saat kita sudah sampai di halaman ini, kita bisa melihat berbagai pilihan media yang bisa kita gunakan untuk menggunakan BLAS. Kita bisa download, kalau bisa kita juga pakai akses API, atau bisa juga kita run di cloud. Kemudian ada beberapa pilihan lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan akses website, dan pada akses website ini ada beberapa pilihan, yaitu BLAS untuk nukleotida, BLAS untuk protein, lalu ada juga BLAS untuk proses translasi. Nah, untuk saat ini saya akan coba mendemonstrasikan menggunakan BLAS untuk nukleotida. Nah, kerjanya itu adalah ketika kita memasukkan input ke dalam tools ini, nah kita memasukkan input sequence yang kita punya ke form yang ada di sini. Saat kita masukkan dan kemudian kita lakukan alignment, tools ini akan mencari ke seluruh data yang ada di dalam database dan melakukan pencocokan terhadap input yang kita masukkan, dan kemudian akan membandingkan data mana yang mirip dengan data barisan input yang kita masukkan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan data yang sudah tersedia di NCBI itu sendiri. Pertama-tama kita bisa mengakses database NCBI melalui website berikut, yaitu ncbi.nlm.nih.gov. Lalu kita cari database DNA atau protein manusia. Kalau kita kemudian cari, nah muncul Homo sapiens yang mana merupakan nama lain dari manusia. Nah, ini ada data-datanya banyak sekali, bisa dilihat, dan ID-nya, lalu deskripsi, dan kemudian lokasinya. Saya akan coba ambil asal, misalkan yang ini, kromosom 15. Saat sudah sampai di halaman data yang tersedia, ini ada informasinya banyak sekali. Nah, yang kita butuhkan itu ada di nih. Kalau website kalian tampilannya nggak dark mode, ini tulisannya bisa di control find prefsec. Yep. Nah, ini. Nah, kemudian kita bisa cek mRNA dan protein genomik, lalu ada NM dan NP. Yang NP ini protein, nah yang ini yang kita ingin cari, atau ingin kita ambil datanya. Kemudian kita bisa lihat detail atau informasi metadatanya. Lalu di bawah ini baru ada sequence yang kita dapat lihat. Namun formatnya masih seperti ini, kita nggak bisa asal ambil. Nah, kita ke sini, FASTA. FASTA ini merupakan format penyimpanan untuk barisan DNA. Nah, ini kalau ada arrow tanda ini, arrow ke kanan. Nah, ini informasinya. Nah, yang kita butuhkan ini adalah sequence-nya. Kita copy semua. Kemudian kita coba masukin ke sini. Ini bisa juga dari file, kalau kita punya filenya. Lalu kemudian job title, kita bisa masukin tes mungkin. Lalu pilihannya default saja semua. Kemudian kita ingin mencari highly similar sequences. Lalu kemudian kita cari data dari database yang ada. Nah, dia akan melakukan pencarian yang paling cocok dengan yang ada di database.
kita bisa menunggu sebentar. Nah, ini hasilnya udah keluar, dan yang paling cocok ada di ini, bisa dilihat. Ini dia berurut berdasarkan kecocokan yang paling mirip. Bisa kelihatan nama ini kita kalau nggak salah Homo sapiens Cytochrome P450 famili 19, subfamili Amember 1 CYP 19A1. Nah, ini mirip banget transkrip varian 1 mRNA. Transkrip varian 1 mRNA. Kenapa ini muncul yang paling atas? Karena jelas-jelas kita ngekopinya dari sini. Nah, dan karena dia akan mencari sequence yang paling mirip dengan yang ada di database. Nah, ini yang nomor 1, dia yang paling akan muncul pertama presentasi atau nilai kemiripannya, kecocokannya. Ini ada beberapa metrik yang digunakan. Nah, ini max score segini. Ini ada scientific name-nya, ini Homo sapiens, ini dari Paniscus. Jadi asal dari DNA-nya itu juga asal spesies di mana DNA tersebut didapatkan. Ini ada grafik summary, error. Kemudian kita bisa juga lihat alignment-nya. Nah, ini kecocokannya, karena ini cocok semua karena kita literally copy, ini dia bakal cocok semua. Tapi kalau misalkan ada ketidakcocokan, nah ini dia ketidakcocokan pasti ada bolong. Ini data yang kedua, kalau ini yang pertama, jadi berurut gitu. Nah, kemudian ini yang ketiga, dari yang top, dari yang setelah disort dari data yang pertama. Nah, ini tadi berurutan. Nah, itu adalah contoh bagaimana menggunakan BLAST untuk melakukan sequence alignment terhadap data-data yang ada di database. Kemudian untuk tools berikutnya adalah Clastal, di mana kita bisa melakukan sequence alignment dari 2 sequence atau lebih yang berbeda. Kemudian kita hitung skornya. Nah, kalau yang ini dia lebih bebas. Jadi kita bisa pergi ke link berikut, yaitu www.genome.jp/toolstripbin/clastalw. Nah, ini saat kita sampai di halaman ini, kita bisa lihat dia lebih straightforward ya, ininya tampilannya. Kita masukkan format yang kita ingin ke sini. Saya sudah punya sebelumnya. Di format masukinnya seperti ini. Tes A nya ini nama sequence-nya, jadi ditandai dengan ini tanda panah ke kanan, tes A. Lalu ini sequence yang kita miliki. Nah, ini sequence yang kedua yang ingin kita uji. Kita pakai fast approximate, lalu kita menguji DNA. Jadi gantinya cuma antara protein atau DNA doang. Lalu ini ada beberapa parameter yang mungkin bisa dicoba-coba. Lalu execute multiple alignment. Nah, keluar hasilnya. Ini tes A, dia ini memiliki 38 base pairs. Jadi ada 38 bahasa yang kita masukkan. Tes B juga begitu. Nah, ini hasil skornya 541, dan ini adalah kemiripannya. Bisa dilihat nih, kalau ada tanda asterisk ini berarti mirip, dan kalau nggak ada berarti dia tidak mirip. Nah, kita bisa melakukan multiple sequence alignment, jadi nggak cuma 2, tapi bisa juga lebih dari 2. Akan saya coba demonstrasikan menggunakan 4 sequence. Ini ganti nama ke TSD, yang ini ganti nama ke TSC. Nah, ini perubahannya mungkin ada di sini. Nah, cuman yang ini jadinya CCC, mungkin bisa diganti ke TTA. Nah, ini kan beda semua inputnya. Kemudian first approximate DNA, Clastal, lalu execute multiple alignment. Kita juga bisa ngambil file kalau kita ada punya file. Nah, kemudian kita execute multiple alignment, dia ada keluar. Nah, di tes D ada 39 base pair, tes C ada 35, kemudian tes A dan tes B ada 38 base pair. Nah, dia bakal ngurutin ke masing-masing
barisan yang dimasukin. Ini sequence 12 maksudnya tes A ke tes B, lalu 213 maksudnya tes A ke tes C, kemudian 14 ini maksudnya tes A ke tes D, lalu 23 ini tes B ke tes C, dan seterusnya. Nah, ini skornya untuk masing-masing alignment. Nah, terus ini dia. Ini ada gap karena kekurangan tadi kan, karena kekurangan input. Nah, ini kecocokannya. Kalau cocok semua untuk 4 sequence yang kita masukkan, dia itu bakal ada tanda asterisk. Kalau tidak ada kecocokan, dia nggak bakal ngasih tanda asterisk. Nah, berikut adalah contoh demonstrasi penggunaan Clastal dan juga BLAS. Untuk kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.